Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu tahu bahwa Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, niscaya akan kukabulkan, akan kuperkenankan doa-doamu. Dan Allah mensifati dirinya sebagai zat yang tidak pernah mengkhianati atau mengingkari janjinya. La tukhliful mi'ad. Sehingga berangkat dari situ, haram bagi Allah untuk mengingkari janjinya dalam hal mengijabah doa kita. Tetapi masalahnya kadang-kadang kita merasa doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa pendapat, ada yang bilang bahwa pengkabulan doa itu ditangguhkan, ada yang kemudian diganti dengan pahala, ada yang bilang juga ditangguhkan sampai kemudian kita siap. Nah, dalam podcast kali ini saya mau ngasih sudut pandang lainnya bahwa jangan-jangan dugaan kita bahwa doa kita tidak sedang dikabulkan atau belum kelihatan dikabulkan itu justru karena kita tidak mampu melihat cara kerja Allah dalam mengabulkan doa kita. Karena kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu dengan cara yang justru bertolak belakang dengan dugaan kita atau bertolak belakang dengan keinginan kita gitu. Misalkan contohnya nih, misalkan misalkan saya dulu itu ketika kecil adalah orang yang penakut dan saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi anak yang berani. Saya tidak takut takut lagi hantu dan seterusnya." Dan ternyata doa itu dikabulkan Allah dengan cara menempatkan saya di tempat-tempat yang angker gitu, yang saya tidak bisa menolak itu. Saya sempat tinggal di rumah kakak selama lebih kurang 7 tahun, yang rumahnya ini adalah dulunya rumah sakit Belanda. Bahkan ada legenda tentang korban bus yang tenggelam jatuh ke jurang gitu, kemudian mayatnya dibawa ke rumah sakit itu. Salah satu yang meninggalnya adalah ibu-ibu yang sedang hamil, sehingga kemudian banyak karyawan kakak saya yang kadang-kadang melihat penampakan dalam tanda kutip, dan ternyata kamar yang saya tempati itu juga adalah kamar mayat. Beberapa kali saya mengalami kayak katakanlah ketindihan gitu, dan ketika saya coba melawan, saya ngelihat sosok yang nggak kelihatan wajahnya, kayak rata gitu wajahnya. Terus kemudian saya juga pernah suatu malam tiba-tiba kebangun karena kelihatan ada orang yang buka pintu kamar, dan begitu pintunya kebuka kemudian nongol kepala kayak nenek-nenek gitu, rambutnya putih, keriting, kulitnya keriput, dan itu nggak ada siapapun, apa namanya, nggak ada satu orang pun yang mengaku tahu itu, karena di rumah kami nggak ada nenek-nenek gitu. Dan ketika saya ngelihat itu, saya nggak bisa gerak selama lebih kurang mungkin 15 menit sampai setengah jam. Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa tidur, pokoknya seperti kram seluruh badan. Saya juga pernah lihat pocong beberapa kali dan seterusnya, pengalaman-pengalaman mistis yang kemudian ternyata kalau saya pikir-pikir itu bisa jadi adalah cara kerja Allah untuk mengabulkan doa saya agar saya jadi orang yang berani. Karena dengan saya dihadapkan pada pengalaman-pengalaman itu, kemudian keberanian itu diinternalisasikan oleh Allah di dalam hati saya, sehingga saya sadar bahwa berani itu bukan berarti ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan kita untuk mengakui rasa takut itu, berdamai dengan rasa takut, dan menaklukkan takut itu dengan kemampuan kita sendiri. Dan itu yang saya pelajari selama beberapa tahun ini tinggal di tempat yang katakanlah kalau menurut orang-orang itu angker. Dan sampai saat ini saya tidak merasa saya menjadi orang yang berani, yang dalam tanda kutip tidak punya rasa takut. Enggak, saya masih punya rasa takut itu, tapi saya yakin bahwa pengalaman-pengalaman itu kemudian memberanikan saya untuk menaklukkan takut tadi. Dan ini berlaku dalam segala macam konteks. Misalkan contoh lain adalah saya pernah takut untuk naik satu pesawat murah nih, yang teman-teman pasti tahu, karena saya takut pesawat itu akan jatuh. Nah, rupanya kemudian cara Allah untuk memberanikan saya adalah dengan tiba-tiba saja saya dapat kursi yang dekat dengan pintu darurat, yang mengharuskan saya untuk baca cara-cara menyelamatkan diri dan menyelamatkan kru kalau pesawat terjadi kecelakaan gitu. Dan di dalam perjalanan saya mikir bahwa waduh, ini jangan-jangan cara Allah untuk menertawai ketakutan saya, untuk memberkandai saya, dan sekaligus mengabulkan doa saya gitu.
Maka kalau hari ini kamu misalkan, berdoa pengen jadi orang yang sabar, jangan kaget kalau kamu diuji dengan berbagai macam situasi yang membuat kamu pengen marah, pengen kesal, pengen nangis, dan seterusnya. Kalau kamu pengen berdoa pengen jadi orang yang pemaaf, jangan heran kalau kamu diuji dengan banyak hal yang menguji kesabaranmu atau menguji kemarahanmu. Kalau kamu berdoa pengen jadi orang yang rendah hati, jangan heran kalau mungkin kamu diuji dengan banyak hal yang membuat kamu merasa kamu berhak untuk sombong, berhak untuk merasa tinggi hati, dan seterusnya. Dan itu adalah bisa jadi salah satu cara kerja Allah dalam mengabulkan doa-doa kita. Maka kalau hari ini kamu merasa doamu belum dikabulkan, coba lihat lagi di sekeliling kamu. Jangan-jangan doamu sedang dalam proses pengerjaan untuk dikabulkan, tapi kamu nggak sadar. Dan jangan-jangan kalau kamu menyadari itu, proses doamu terkabul akan menjadi makin cepat. Selamat melakukan refleksi, selamat berdoa dengan secara khusyuk dan yakin bahwa doamu dikabulkan, dan terimalah dan elaborasilah semua proses yang Allah berikan kepadamu dalam proses untuk membuat doamu menjadi terkabul. Demikian podcast kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.